Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Ridewi dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah At-Taqwa Ciparai Kabupaten Bandung. Saya dari kelas reguler 6A dan saya mengikuti UKM Paduan Suara Mahasiswa. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Metodologi Penelitian 1 dengan Bapak dosen pengampu Bapak Dr. Hikmat Suganjar MAG. Latar belakang dari judul proposal penelitian yang saya ambil yaitu perkembangan kemajuan teknologi komunikasi berlangsung begitu pesatnya, sehingga para ahli menyebut gejala ini sebagai suatu revolusi dalam bidang komunikasi. Perkembangan teknologi yang saat ini sangat cepat adalah teknologi komunikasi. Salah satunya adalah telepon seluler atau sering disebut dengan smartphone. Kehadiran telepon seluler atau smartphone dalam kehidupan sekarang ini merupakan suatu lompatan yang sangat besar bagi sejarah komunikasi manusia. Teknologi seluler adalah teknologi komunikasi yang paling modern dan paling menjanjikan baik dari segi kualitas, efisiensi, dan ekonomi. Salah satu kelebihan smartphone adalah dapat memberikan keleluasaan bagi para penggunanya untuk berkomunikasi dimanapun dan kapanpun. Dalam menghadapi kemajuan teknologi komunikasi ini, melalui banyak forum dan media, telah dikemukakan oleh beberapa para ahli. Ada yang menyambut perkembangan ini secara antusias dan ada pula secara berhati-hati karena ditakutkan dampak dari pengaruh smartphone tersebut. Bagi lapangan pendidikan, kemajuan teknologi komunikasi telah membukakan kesempatan yang amat luas bagi anggota masyarakat untuk memperoleh peluang meningkatkan pengetahuan masing-masing individu. Teknologi komunikasi memungkinkan orang belajar tanpa terikat oleh jarak dan waktu, seperti yang dikenal dengan sistem belajar jarak jauh atau distance learning. Seperti yang dilakukan pada saat ini, di saat pandemi COVID-19 memuncak, pembelajaran dilakukan secara daring atau secara online dengan bantuan smartphone dan bantuan beberapa aplikasi seperti Google Meet, Zoom, Google Classroom, dan lain sebagainya. Di samping itu juga membantu mengatasi kurangnya tenaga pengajar dan daya tampung sekolah formal dengan sistem open learning, serta bentuk-bentuk kegiatan belajar lain, baik formal, non-formal, maupun informal. Akan tetapi, dengan adanya kemajuan teknologi, tidak hanya dampak positif saja yang dihasilkan, tetapi dampak negatif dari adanya teknologi juga sangat banyak dan menjadi problem dalam kesehariannya, terutama bagi kalangan pelajar atau peserta didik. Sebagai contoh, bagi anak yang masih aktif sekolah atau pelajar, sering sekali kita jumpai mereka menggunakan smartphone, dan tidak sedikit pula seorang guru atau seorang pendidik menjumpai peserta didiknya membawa dan memainkan handphone atau smartphone tersebut
saat pembelajaran berlangsung. Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti sangat tertarik mengambil judul yaitu pengaruh smartphone terhadap prestasi belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di MTS Nurejki Hasanah. Itu merupakan pemaparan dari latar belakang proposal penelitian. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu rumusan masalah dari proposal penelitian yang saya ambil. Yang pertama, bagaimana aktivitas belajar siswa-siswi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di MTS Nurejki Hasanah. Untuk rumusan yang kedua, bagaimana prestasi belajar siswa pada mata pelajaran agama Islam atau pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di MTS Nurejki Hasanah. Dan untuk rumusan masalah yang ketiga, yaitu adakah pengaruh smartphone terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di MTS Nurejki Hasanah. Dan untuk pembahasan yang ketiga yaitu tentang metode penelitian. Penggunaan metode penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan data yang valid, akurat, dan signifikan dengan permasalahan sehingga dapat digunakan untuk mengungkapkan masalah yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yakni pendekatan yang hasil temunya diperoleh melalui hitungan atau statistik yang berbasis angka. Pendekatan kuantitatif biasanya dipakai untuk menguji suatu teori, untuk menyajikan suatu fakta, atau mendeskripsikan statistik untuk menunjukkan hubungan antar variabel. Dan adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yakni penelitian yang menggambarkan, mengungkapkan, dan memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara jelas dan apa adanya. Sehingga hasil penelitian ini dapat tergambarkan dengan jelas. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena yang terjadi di lapangan mengenai berbagai gejala yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas gitu, yaitu melalui angket, observasi, dan wawancara. Tempat penelitian, tempat yang dijadikan sebagai penelitian yaitu di MTS Nurejki Hasanah, tepatnya di Kampung Bacang. Variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan dua variabel. Yang pertama yaitu smartphone adalah variabel X sebagai variabel terikat. Dan yang kedua yaitu prestasi belajar adalah variabel Y sebagai variabel bebas. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai populasi dan sampel penelitian. Yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik dalam suatu penelitian.
Dalam penelitian ini, yang menjadi objek populasi adalah seluruh siswa-siswi kelas 8 MTS Nurejki Hasanah yang terdiri dari 50 orang siswa. Sedangkan yang dimaksud dengan sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama sehingga betul-betul mewakili populasinya. Sampel diambil dengan menggunakan teknik non-probability sampling atau dengan pengambilan sampel tidak berdasarkan peluang. Dengan memakai model accidental sampling atau pengambilan sampel secara kebetulan yang mudah ditemui dan dijangkau. Teknik pengambilan data dilakukan beberapa cara, yaitu dengan observasi, wawancara, angket, atau kuesioner. Dan untuk pembahasan yang terakhir, yaitu teori yang digunakan. Menurut beberapa ahli, pengertian smartphone adalah ponsel yang mempunyai fungsi-fungsi seperti komputer pribadi dan mampu untuk melakukan fungsi-fungsi seperti pada komputer pribadi tersebut. Ponsel tersebut berukuran sedikit lebih besar dari ponsel biasa dan mempunyai layar yang cukup besar dari ponsel biasa. Smartphone pada dasarnya adalah pembaruan teknologi komunikasi dari handphone. Smartphone dibuat dalam upaya memudahkan manusia dalam mengelola serta mengembangkan pemikirannya melalui berbagai fitur yang disediakan tersebut. Dan dicukupkan pemaparan dari proposal penelitian yang saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.